Selamat pagi Indonesia. Ya. Selamat bertemu kembali dalam diskusi kita. Ya, yang kita angkat sekarang yang kita angkat sekarang adalah kelanjutan sebenarnya mengenai apa yang disebut dengan pemilu sistem proporsional terbuka. Ya. Sebetulnya saya tidak ingin melanjutkan diskusi tersebut. Tapi ada teman saya, jadi ada rekan yang mengatakan, Bapak, ini Ibu Mega kan mengatakan yang tertutup itu lebih murah. Ya. Itu apa alasannya? Nah, kemudian saya katakan, oke, kita bahas lagi tentang ini, karena apa, nanti kita lihat, kalau kita lihat thumbnail ya, thumbnail dari ini kan menunjukkan bahwa partai itu sudah tidak dibutuhkan ya di dalam sistem proporsional terbuka. Ya, saya bilang dulu sama itu, jangan bilang gitu dulu, saya bilang gitu ya. Jadi ya karena bingung, Pak, kita apa itu terbuka tertutup gitu ya. Ya, tapi setelah saya baca, saya melihat video Bapak ya dari hasil diskusi kita, saya tidak setuju, Pak, kalau yang terbuka itu lebih mahal. Ya, mari kita tinjau. Ya. Pertama kita lihat yang dipikirkan oleh teman kami itu adalah pendapat yang disampaikan oleh Pak Yusril Iza Mahendra. Ya, dikatakan di sana ya sepintas ya, kalau sudah kita lihat posting kita yang lalu ya, bahwa dengan sistem terbuka ya, itu sepertinya partai sudah tidak bisa dikatakan bahwa gini ya, Yusril mengatakan pergeseran hak untuk menempatkan kandidat dari partai politik, nah ini kepada kuantitas suara terbanyak, ini jelas bertentangan dengan konsep kedaulatan rakyat yang diatur oleh pasal 1 ayat 2 dan 3 ya, pasal 6A ayat 2 ya, pasal 22E ayat 2 dan 3. Aduh, teman saya ini mengatakan apa itu, Pak, saya suruh baca pasal-pasal gitu ya. Ya tapi itu penting saya katakan ya. Jadi kenapa? Supaya Anda tahu apa maksudnya. Nah ini ya, ini dari pasal ya, perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini perubahan ketiga ya. Di sini di pasal 1 dikatakan ya, dengarkan pasal 1 ayat 2 dan 3 seperti dikatakan oleh Pak Yusril ya, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, ini pemilu ya. Kemudian pasal yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Apa hubungannya, Pak? Sebentar ya, kita lihat sekarang kita ke ayat 6A ya. Ini saya ketemukan 6A ayat 2 ya. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik ya, atau gabungan partai politik ya, peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Itu pasal 6A. Itu dasar-dasar dari Pak Yusril ya, dari dalam menjelaskan ini ya. Kemudian ada lagi pasal 22E ya, DDE. Nah ini ya, pemilihan umum pasal 22E ya, ayat 2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD). Ya. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Nah, dasar inilah yang dijelaskan oleh Pak Yusril ya, oleh Pak Yusril Mahendra, dikatakan bahwa dengan adanya terbuka, partai ini sudah coba direview kembali ya, diskusi kita tentang terbuka yang dikritik oleh Pak Yusril ya. Sepertinya partai politik sudah tidak berfungsi gitu ya. Jadi yang muncul itu malah adalah orang-orang yang ini agak tidak tahu saya, ini itu pendapat dari Pak Yusril ya.
Pokoknya mereka yang mempunyai modal apa-apa ya, saya lupa itu, coba dibaca kembali itu akan jadi, ya. Padahal belum tentu, ya, maaf bicara, Pak Yusril seperti yang mengatakan mereka itu mampu, ya, mampu dalam finansial, tapi tidak mampu dalam hal menyelesaikan masalah, ya. Sehingga mereka yang sebetulnya, ya, saya kok nggak itu ya, lupa ya, bentar ini, ya. Penyerahan keputusan keterpilihan suara terbanyak dalam 4 pemilu, ya, telah menampilkan banyak sisi gelap, katanya, ya. Ternyata memunculkan jarak antara pemilih dan kandidat wakil rakyat yang melemahkan posisi partai politik. Nah, ini melemahkan ini, tuh teman saya bilang, ya sudah Pak, memang kok tidak pakai partai politik kan lebih murah, katanya gitu. Sebentar, saya cakap bilang gitu, ya. Partai politik tidak lagi fokus mengejar fungsi asasinya sebagai sarana penyalur pendidikan dan partisipasi politik yang benar. Ya, itu sepintas. Kalau Anda ingin tahu, ya, coba direview kembali. Ya, direview kembali mengenai apa yang dikatakan Pak Yusril pada waktu, ya, diskusi kita, ya, untuk sistem proporsional terbuka, pemilu sistem proporsional terbuka. Ya. Dalam sistem politik demokrasi, pemilu merupakan salah satu instrumen penting, ya, dalam menegakkan demokrasi di suatu negara, ya. Sebab legitimasi kekuasaan pemerintah, ya, harus diperoleh melalui pemilihan umum, ya. Di Indonesia pemilu didefinisikan sebagai sarana penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, ya, luber jurdil, ya, jujur dan adil, ya. Dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini bisa dihubungkan juga dengan tadi, ya. Kalau sudah partai itu seperti yang mulai diabaikan, ya, kalau itu sudah melanggar undang-undang, itu menurut Pak Yusril, ya. Nah, kemudian teman saya ini mengatakan, Bu Mega kan mengatakan pemilu proporsional, kata Ibu Mega, pemilu proporsional tertutup lebih murah, ya. Ya mungkin ini kalau ditinjau dari ya tapi mungkin juga ya, mungkin ada benarnya juga, ya, ditinjau dari pencetakan kertas suaranya, ya. Ya, dari tadi hanya partai, terus sekarang ada yang tidak tahu saya, ya, itu cuma dugaan, ya. Semuanya tak begitu banyak foto-foto peserta, gitu, ya. Ya mungkin itu, ya, yang dimaksudkan. Tetapi kalau pada sistem terbuka seperti apa, parpol sudah tidak berperan banyak seperti yang dikatakan oleh Pak Yusril. Jadi menurut saya mungkin akan lebih murah, karena akan lebih murah sistem pemilu sistem proporsional terbuka, ya, karena partai sudah tidak dibutuhkan, ya. Dengan kata lain atau lebih ekstrim, katanya dia ini, ya, teman saya dia, lebih murah karena kalau perlu partai dibubarkan. Saya bilang kamu ngawur, jadi marah di partai-partai, ya. Ya, dan itu kalau dihubungkan dengan yang dikatakan Pak Yusril itu melanggar, ya. Nah, peran partai yang berkurang pada sistem terbuka ini teman saya akan lebih murah, karena pemilu tanpa peranan partai akan mengurangi biaya. Oh, nggak bisa begitu. Oke, sekarang kita lihat, apakah benar partai parpol cuma seperti itu? Ya, kita lihat. Peranan parpol dalam pemilu sebagaimana diamanatkan di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Nah, ini saya juga sudah melihat itu, ya, melihat undang-undangnya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, tidak terlepas dari tujuan dan fungsi parpol dalam sistem politik demokrasi. Nah, ini mungkin definisi agak berat, ya, tetapi itu penting, ya, karena tujuan pembentukan parpol ada yang bersifat umum dan bersifat khusus, ya. Untuk yang bersifat khusus, ya, dalam pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 disebutkan bahwa tujuan khusus parpol ialah, pertama, meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. Teman saya bilang, saya tidak ngerti, ya makanya saya bilang baca ini supaya ngerti, gitu, ya. Jadi jangan lupa komitmen kita itu ingin mengerti, ya. Ya, kemudian yang B, memperjuangkan cita-cita parpol dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Dan yang C, membangun etika dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, ya. Sedangkan fungsi parpol sebagai sarana untuk pendidikan politik,
Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa, ya, penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi masyarakat. Nah ini, jadi kalau sistemnya itu sudah, saya kenal orang ini tapi tidak tahu kemampuannya, itu mungkin ya dikritik oleh Pak Yusril. Ya. Kemudian Pak Jokowi dan rekrutmen politik, nah ini penting ya. Kalau disimak dari perspektif aturan, maka peranan parpol selain sebagai wadah rekrutmen politik dalam arti menyiapkan calon-calon anggota legislatif harus disiapkan. Kok enggak berantakan ini gitu ya, artinya anggota legislatif kita itu enggak punya kemampuan ya. Juga adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu ya, dan menciptakan iklim yang kondusif dalam proses pemilu demi terjaganya persatuan kesatuan bangsa ya. Kemudian beberapa peran parpol yang diharapkan terwujud dalam pileg tentulah dimaksudkan agar pileg tersebut ya, pemilihan legislatif tersebut selain nantinya melahirkan wakil-wakil rakyat yang berkualitas, ini yang dikatakan Pak Yusril ya, berintegritas ya, dan berkomitmen pada rakyat ya. Juga parpol tetap berupaya maksimal ya agar pileg berlangsung lancar, aman dan damai. Nah, itu tadi cek lagi ya, coba dilihat lagi ya yang dikatakan Pak Yusril ya, penyerahan keputusan keterpilihan suara terbanyak dalam PKW telah menampilkan banyak sisi gelap, itu tolong di review kembali ya. Di sini yang sangat menarik adalah jalan pintas dengan memburu kader-kader populer berkemampuan finansial untuk mendanai kebutuhan partai ya. Ya, mudah-mudahan ini nggak benar gitu ya. Ya, tapi ini yang ditengarai oleh Pak Yusril. Ini saya cuplik dari dari diskusi kita sebelumnya ya. Ya, jadi perlu Anda ketahui bahwa ini adalah wakil rakyat ya, kita ini rakyat kecil ya, yang awam politik ya, sehingga kalau ada ceplosan-ceplosan yang mungkin kurang tepat itu karena ketidakmengertian kelompok kami yang awam politik ya. Saya kira demikian ya. Selamat pagi Indonesia, mari kita sukseskan pemilu 2024. Terima kasih.